hari ini. Kita pakai puji syukur lagu pembuka 682, Panggilan Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Warta
Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bacaan Injil yang nanti akan kita dengarkan dan renungkan bersama merupakan lanjutan permenungan dari pewahyuan Yesus sebagai gembala yang baik yang mulai kita renungkan pada hari Minggu Panggilan yang lalu. Kemudian dari bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul pasca pembunuhan penganiayaan Stefanus, kita mau belajar pada komunitas di Antioquia, komunitas yang pertama kali disebut Kristen. Apa yang merupakan semangat hidup mereka? Apa yang merupakan karakter dari komunitas Antioquia ini? Kita mau belajar dari mereka. Mari pada awal misa kudus ini kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Dengan rendah hati kita menyadari segala kedosaan kita dan mari kita mohon rahmat kerahiman Allah. Saya dosa, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita berdoa untuk Pastor Linus Oge almarhum yang genap 1 tahun yang lalu menghadap hadirat Bapa. Kita juga mau bersyukur bersama dengan Philo. Puasa, Engkau memperkenankan kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Jadikanlah kami saksi akan sukacita keselamatan yang kami terima melalui Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman,
Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Refrain. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refrain. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Refrain. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari Minggu yang lalu, ketika Sri Paus mengajak kita untuk memperingati Hari Panggilan Sedunia yang ke-58 dengan tema Yosef adalah impian panggilan, kita diajak untuk merenungkan Yesus sebagai gembala yang baik dan karakter, ciri, kualifikasi dari gembala yang baik itu digarisbawahi dalam bacaan Injil pada hari Minggu yang lalu, yang mengorbankan dirinya, yang mempertaruhkan hidupnya. Dan kita teringat akan apa yang merupakan kehendak Allah untuk kita manusia, yakni keselamatan. Sehingga ditegaskan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal,
supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kehendak Allah yang dalam Injil tadi pada ayat 28 kembali lagi digarisbawahi. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tetapi kita lihat bagaimana tanggapan, bagaimana disposisi dari para pendengar Yesus pada saat itu, khususnya orang-orang Yahudi. Seperti ditegaskan oleh Yesus, kalian tidak percaya. Paling tidak 2 kali dalam Injil tadi ditegaskan Yesus kepada para pendengarnya, kalian tidak percaya. Kalian tidak percaya. Kenyataan yang lain kita temukan dalam bacaan pertama. Waktu itu digarisbawahi waktunya, yakni sesudah penganiayaan dan pembunuhan Stefanus, martir yang pertama. Peristiwa yang tragis ini membawa blessing, membawa rahmat untuk penyebaran Injil. Seperti tadi kita dengarkan, bagaimana gereja perdana ini dari waktu ke waktu semakin tumbuh berkembang, menyebar ke segala penjuru. Dikatakan mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Orang-orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus, tetapi juga orang-orang Yunani. Bahkan tadi katakan sampai di Antioquia. Dan yang punya jasa dalam hal ini yakni Barnabas. Barnabas dikisahkan adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Lalu dikatakan di Antioquia inilah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Memang dalam keseharian kita masing-masing mempunyai nama sebutan, nama panggilan, ya, nama julukan, ya, panggilan yang akrab, ya. Ketika orang memanggil, khususnya di dalam situasi, dalam saat-saat kritis, dan di dalam situasi yang demikian mengkondisikan kita. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu. Berusaha memperbarui diri terus-menerus sehingga membuahkan sukacita kekal. Ya Bapa, bersama dengan Philo de Naraha kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih atas berkat kesembuhan yang dia alami. Semoga ke depan rahmat yang indah ini dapat dia saksikan di dalam hidup selanjutnya dimanapun Engkau mengutus dia. Melalui misa kudus ini, dengan penuh kasih, kami juga mengenang dan berdoa untuk arwah orang beriman, leluhur dari saudara Philo de Naraha, juga kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami
menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba Paskah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati Kristus agar